Oke Sobat Balcipak, ketemu lagi kita di pekan ke-10 Liga Top Eropa hari ini. Jadi kita seperti biasa akan membahas beberapa pertandingan, terutama di Liga Inggris dan Serie A. Karena liga-liga lain menurut saya tidak menarik untuk dibahas, karena ya yang menang itu aja ya. Di Prancis ada PSG, di Jerman ada Munchen, ya begitu-begitu aja. Terus di Liga Spanyol yang mending lah, lumayan lah buat dibahas, tapi ya lagi-lagi itu aja, ada Madrid, Barca, paling Atletico. Memang apapun yang kita bahas tentunya yang pengen yang menarik ditonton ya, jadi tidak melihat pertandingan yang garing, yang boring kayak gitu. Lagi-lagi di Serie A, mengingat cuaca sudah mulai memasuki musim hujan. Di Serie A sekarang malah panas-panasan, mengejar di posisi pertama di 4 besar sekarang dengan poin yang sama. Ada Inter, ada Milan, dan AS Roma. Karena semalam akhirnya AC Milan berhasil menang di kandangnya melawan AS Roma. Terus ada juga Inter yang kemarin banyak sekali kontroversi, nanti kita juga akan bahas. Terus ada Napoli juga. Terus ada di Liga Inggris juga banyak pertandingan di minggu ini, yang terutama di pertandingan antara Manchester City dan Bournemouth. Karena di pertandingan ini terlihat sekali bagaimana Haaland, sang robot, dengan selebrasinya seolah-olah dia menjadi seorang robot. Ya bener sih ya, dilihat dari permainannya gila sih, ini orang lagi on fire lagi. Kembali lagi setelah musim kemarin sempat underperform, akhirnya musim ini dia kembali lagi dengan pertandingan sama gol itu banyakkan golnya. Yang pertama juga kita akan membahas seperti biasa tim saya sendiri, tim kebanggaan. Menang, kalah, imbang tetap akan saya bahas sedikit banyaknya ya. Semalam pertandingan ini melawan AS Roma, AC Milan melawan AS Roma di pekan ke-10 Serie A. Jadi kemarin sempat mengalami 2 kali imbang berturut. Jadi di minggu ini akhirnya AC Milan kembali bisa meraih poin penuh. Secara analisis seperti biasa kita masih lihat AC Milan karena masih kekurangan beberapa pemainnya yang masih cedera. Dari awal itu sudah kelihatan bahwa AC Milan masih agak kesulitan diserang bertubi-tubi. Saya sampai bikin tweet di Twitter bahwa ini tinggal nunggu golnya aja lagi nih AS Roma nih. Tapi setelah golnya Pavlovic melalui assist Rafael Leao, jadi secara keseluruhan permainan berpindah ke AC Milan. AC Milan mendominasi hingga akhir babak pertama. Ya lagi-lagi kita kehilangan beberapa momen, terutama di lini depan sama sekali belum ada perubahan. Entah itu Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez itu tidak ada menunjukkan hal-hal yang signifikan yang bisa mendobrak daya gedor lini depan AC Milan. Terlihat sekali beberapa pertandingan AC Milan itu yang ngegol bukan dari depan melainkan back. Bayangin, Pavlovic itu sudah mencatatkan 2 gol sekarang. Dia mengingat sebagai center backnya AC Milan, mengalahkan beberapa striker yang ada di depan. Christopher Nkunku dan Gimenez itu hanya menghasilkan gol di Copa. Dan kemarin Rafael Leao juga sempat assist. Jadi sejauh ini 4 pertandingan setelah dia cedera, Rafael Leao mempunyai 3 kontribusi gol dan assist. Kemarin sempat 2 gol, 3 gol, ditambah lagi satu malam dia assist. Dengan gaya vintage-nya, dengan running dari sisi kiri, menghasilkan sebuah gol. Apresiasi juga buat Mike Maignan, sekali lagi dia bisa menepis penalti. Udah lama sekali kayaknya, kalau dulu lumayan sering lah si Mike Maignan itu menepis penalti dari lawan. Selanjutnya yang sangat dieluh-elukan dari kolom komentar, terutama saya juga, ini kalau bisa dijual hari ini juga nggak masalah. Ya itu tadi ada Fofana, anjir itu pemain nggak layak banget main. Nggak tahu sih ini Opa Allegri kenapa setelah Adrien Rabiot cedera digantikan sama Ricci. Modric tetap dengan permainannya yang konsisten, tapi Fofana ini selalu menjadi momok lah sebagai fans juga ya. Sepertinya dari tendangannya, passingnya itu semuanya ngawur ya. Nah itu orang Jawa bilang tuh ngawur, ngerti ra gue. Hari ini dijual nggak apa-apa sih. Saya sempat juga di komentar di Instagram, tolong sampaikan ke
Allegri melalui admin Instagramnya AC Milan itu Fofana itu di-cut aja. Minta tolong banget. Kita punya Ardon Jasari yang udah kembali, sama sekali belum dapat menit main di musim ini, terutama di Serie A. Harusnya semalam bisalah dimainkan di babak kedua. Sejauh ini kita masih sangat kekurangan striker ya, masih sangat kebingungan ini gimana caranya nih, belum dapat penggantinya Olivier Giroud. Duh, sangat disayangkan ini. Mungkin Santiago Gimenez cederanya nggak tahu sampai kapan, dan berharap juga Christian Pulisic dan Adrien Rabiot akan kembali bermain pekan ke-11 melawan Parma. Mungkin selanjutnya di Liga Inggris, lagi-lagi persaingan juga cukup ketat di sini, dimana kemarin dua klub konten kembali lagi ke asal muasalnya. Liverpool menang dan MU-nya imbang, nyaris menang sih ya, tapi kena comeback. Ada beberapa meme yang lucu banget, ada beberapa adminnya fans Manchester United yang sudah membanggakan diri di babak pertama karena unggul 1-0. Tapi malah sebaliknya hingga akhir di babak kedua MU hanya menghasilkan imbang melawan Nottingham Forest. Arsenal yang 10 pertandingan dia masih konsisten sejauh ini. Apa benar nanti ramalan dan keinginan para orang banyak ini bahwa Arsenal akan mendapatkan 2 gelar minimal ya, katanya seperti itu, tapi kita masih di pekan ke-11 jadi masih panjang banget ya. Terus Manchester City itu saya nonton dari awal sampai habis, gila sih Erling Haaland. Ini orang emang dari awal kedatangannya mau di Dortmund, di Man City awalnya ya memang digadang-gadang sebagai the next striker yang terbaik di era modern zaman sekarang ya kan, dibanding-bandingin sama Mbappe, bandingin juga sama Vini. Tapi menurut saya Haaland punya karakter sendiri, melihat secara fisik, tinggi badannya aja juga udah beda, larinya juga udah beda. Ini orang emang wajar sih dibilang robotnya di era sekarang ya kan. Terus ya klub konten yang satu ini Liverpool juga kembali menduduki 4 besar setelah kemarin dia kembali menang. Sebelumnya mengalami beberapa kekalahan berturut-turut. Semoga ya kita biar bisa lihat keseruannya Liga Inggris, jadi Liverpool ya comeback lagi lah, jangan jadi klub konten, cukup MU aja. Jangan sampai nggak Liverpool nggak makan kayak gitu ya kan. Keren sih, sepak bola makin menarik, makin enak ditonton. Semoga bisa selalu menghasilkan pertandingan-pertandingan yang menarik setiap minggunya. Terus kemarin juga ada Juventus yang menang setelah ganti pelatih, ada Luciano Spalletti yang akhirnya mendarat di Juventus. Langsung mendapatkan kemenangan pertamanya. Terus ada juga Inter yang sangat-sangat no comment lah ya, namanya juga Serie A, katanya banyak yang bilang bahwa Serie A itu penuh dengan mafia sepak bola ya. No comment lah ya, saya nggak mau nanti diserang fans Inter, tapi ya memang yang faktanya pada dasarnya di lapangan ya seperti itu, dimana kartu merahnya harusnya dilayangkan tapi tidak dilayangkan. Tapi ya udahlah ya, namanya Serie A selalu ada kontroversi. Nggak tahu ini memang ketololan dari wasitnya atau federasinya, kita juga nggak bisa mengejudge seperti itu. Saya yakin 1000% kalau misal semalam itu terjadi oleh AC Milan, fake 1000% itu akan kartu merah, jaminan, karena mungkin ya karena Inter yang main, katanya ini disebut sebagai Marotta League. Tapi ya udahlah ya, yang penting menang. Walaupun semalam Milan juga sempat mendapatkan kontroversi dari kotak penaltinya. Saya tahu ya itu penalti apa bener ya, dia kan menghalangin mukanya biar nggak kena bola ya kan. Kalau sampai kena bisa mati, bisa pingsan itu Fofana, tapi dianggap sebagai penalti ya sudah. Terus ada pelanggaran Bartesaghi juga. Sebenarnya 9 banyak sekali kesempatan semalam, cuman ya udah mungkin beruntung kita mendapatkan 1 gol dari babak pertama. Dan selanjutnya juga Atalanta yang belum pernah terkalahkan dan imbang terus akhirnya juga kalah ya, syukur banget itu. Jadi sekarang tidak ada klub yang belum kalah gitu loh, semuanya udah kalah. Terus Fiorentina yang belum pernah menang juga, apakah Pioli juga akan dipecat di minggu ini. Besok ini kita akan menyaksikan ada lagi match di UEFA Champions League dari mulai hari Selasa sampai dengan hari Rabu, dan selanjutnya sebelum jeda internasional minggu depan kita akan lanjut lagi di pekan ke-11 Liga Top Eropa. Mungkin itu aja di minggu ini, sampai jumpa lagi, salam Balcipak.